Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul belajar dari Ishak. Kalau judulnya saja belajar dari Ishak, pertanyaannya adalah kita memangnya mau belajar apa dari seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Ishak? Kita belajar attitude, sikap hati daripada Ishak. Ingat, kemarin kita sempat belajar dalam firman Allah doa bagi yang kemarin bahwa sikap hati kita itu menentukan cara hidup kita. Masih ingat itu ya? Kualitas sikap hati kita itu menentukan ketaatan kita, tingkah laku kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita. Itu lebih besar ditentukan oleh attitude kita, sikap hati kita, ketaatan kita, perbuatan kita. Karena ternyata sikap hati yang benar, sikap hati yang taat, sikap hati yang menyenangkan, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan sesama, itu menarik favor, itu menarik berkat, itu menarik kasih karunia, itu menarik anugerah Tuhan datang dalam hidup kita. Kemarin saya sempat bilang sama saudara, orang mungkin jago ya, dia pinter, dia sarjana, S3, doktor begitu misalnya. Atau seseorang itu skill kerjanya bagus, orang tahu dia hebat, dia pengalaman kerja, orang ngerti itu skillnya jago pekerjaan. Tapi kalau sikap hatinya, attitude-nya tidak baik, attitude-nya buruk, kelakuannya menjengkelkan, bikin benci orang gak mau pakai dia. Bos besar gak mau pakai dia, apalagi big boss kita di sorga gak berkenan, tidak mendatangkan berkat, sikap hati yang gak betul. Sebutlah firman Allah yang sedang saya ajarkan pada saudara pagi ini merupakan lanjutan, inilah realnya gitu ya. Seperti apa sih sikap hati yang benar, yang kelihatan, tercermin dari tingkah laku sikap hati kita yang benar itu. Nah, hari ini kita belajar seperti apa yang Tuhan mau. Ya, kita belajar dari Ishak, dari sikap hatinya, attitude-nya itu menarik berkat, kesuksesan terjadi dalam hidupnya. Kita baca ayat awal, ayat yang sering kita baca sebetulnya. Dan saya rasa setiap orang Kristen suka dengan ayat ini, termasuk saudara kita semua gitu ya. Senang dengan Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Menurut saya ini adalah salah satu ayat yang paling disukai, disenangi oleh banyak kita orang Kristen. Kita baca 12 dan 13 sama-sama ayat ini ya. Kejadian 26 sama-sama baca serempak ayat 12 dan 13. 1, 2, dan 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita sering mendengar banyak hamba Tuhan katakan, mengkhotbahkan ayat ini. Coba bayangkan, kata banyak hamba Tuhan, termasuk saya pun berkata yang sama seperti banyak hamba Tuhan katakan. Coba bayangkan kalau nama Ishak itu diganti dengan nama kita. Ya, kata ia diganti dengan nama kita masing-masing. Ya, kata orang itu dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Kata orang itu diganti dengan nama saudara masing-masing. Wih, betapa menyenangkan gitu saudara ya. Ishak dikatakan dia hari itu dalam tahun itu juga dia menabur gandum, sebutlah begitu. Itu menuainya hasilnya 100 kali lipat. Bahkan dikatakan tahun itu juga yang namanya Ishak itu kian lama kian kaya. Bahkan dia itu bertambah kaya, bahkan menjadi sangat kaya dalam tahun itu juga. Ini namanya orang yang bernama Ishak ini saya boleh sebut mengalami percepatan dalam setahun. Berkatnya dia luar biasa. Dan saya percaya hal seperti ini saya yakin sekali bukan hanya bisa terjadi pada Ishak. Ini pun bisa terjadi kepada saudara semua, kepada kita semua. Ketika kita mengalami percepatan, Tuhan buka pintu percepatan, itu bisa saja terjadi. Bahkan mungkin bukan dalam setahun, bahkan mungkin dalam hitungan lebih cepat daripada itu. Nah, saya mau coba kaitkan, hubungkan
Ishak yang menabur yang dalam tahun itu juga taburannya tumbuh. Taburannya berbuah dan dia menuai 100 kali lipat. Ini loh persoalannya, semua orang lain gagal. Menabur mati, jangankan tumbuh. Benihnya mati gak bisa tumbuh, makanya gak ada buah. Bagaimana bisa buah kalau gak bisa tumbuh? Iya kan? Nah saya coba kaitkan penaburan Ishak yang bertumbuh dan buahnya 100 kali lipat. Itu dengan pasal yang sama, tapi ayat turun ke bawah. Mulai ayat 17 sampai dengan ayat 20. Nanti multimedia boleh juga ya disiapkan saja ayat 21 dan 22-nya. Nah, saya baca saja deh ayat ini. Kejadian 26 ayat 17 sampai 20, perhatikan baik-baik pembacaan ayat ini. Dikatakan begini, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, ya di Filistin itu, dan ia menetap di situ. Tadinya mau ke Mesir, dilarang Tuhan, tetap di Gerar, aku memberkati engkau. Dia taat itu ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Perhatikan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ini aneh loh. Mata air yang berbual-bual adanya di lembah. Setahu kita, setahu saya, kita bersama, yang namanya mata air berbual-bual yang sangat besar itu adanya di atas gunung, bukan di lereng, bukan di lembah. Ini sebetulnya sesuatu yang gak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil gitu. Tapi dialami oleh namanya Ishak. Gali sumur, berbual-bual mata airnya. Ingat, ini terjadi pada musim kekeringan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Lihat ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar, orang Filistin, dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dirampas ceritanya. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Kenapa? Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Namanya Esek. Tahu Esek artinya apa? Esek itu artinya berbantah-bantah. Dan Ishak mengalah. Ambil saja deh gitu. Karena terjadi perbantahan. Orang kerja bisa begitu loh, ngalami perbantahan. Nah, mungkin saya baca lengkap, saya nggak sempat catat. 21-nya dikatakan begini. Dikasih itu Esek. Kan terjadi perbantahan dengan para gembala orang-orang Filistin. Kemudian mereka menggali sumur lain ya, dan mereka bertengkar juga tentang itu, ribut lagi, bertengkar lagi. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Heran saudara ya, sebetulnya saya ulang kalimat ini pun sesuatu berkat yang mustahil. Gali yang pertama, mata airku keluar berbual-bual. Dikasih sama mereka, kan terjadi perbantahan. Gali sumur yang kedua, itu berbantah lagi, bertengkar lagi. Dikasih nama Sitna. Sitna itu artinya adalah keributan. Yang pertama perbantahan, ada orang membantah-bantah sama dia. Kedua, itu terjadi namanya keributan, ribut sama para gembala orang Filistin. Ishak ngalah lagi. Di sini kita udah lihat ya, ini attitude loh. Dia cari perdamaian, dia lebih suka ngalah. Dia percaya berkat itu gak lari kemana. Berkat kalau memang untuk dirinya, pasti gak akan lari kemana. Ishak percaya itu berkat ada pada dia. Karena keributan terjadi, nama sumurnya dikasih nama Sitna. Lihat ayat 22 ya. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Sumur yang ketiga. Tetapi ini keren. Tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Selalu kita akan sampai pada situasi yang aman damai seperti ini yang kita bisa nikmati. Tadi keributan, tadi berbantah-bantah, tadi gak nyaman. Ada yang mentertawakan kita, ada yang berbantah sama kita. Kerja bisnis, dagang, ada yang ngajak ribut sama kita, ada yang jegal kita. Gak nyaman suasananya. Tapi kita lihat, tapi pada waktunya Tuhan pasti bawa kita kepada yang ketiga ini. Sumur itu dinamainya Rehobot.
Coba bilang sama-sama saya, Rehobot. Dan ia berkata, sekarang dikatakan apa? Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sekali lagi bilang sama-sama saya, Rehobot. Bilang sama-sama saya, kelonggaran. Rehobot salah satu artinya memang adalah kelonggaran. Tapi arti Rehobot yang lebih tajam artinya adalah leluasa. Ini menarik saudara ya. Mungkin selama ini saudara mengalami hidup yang kita jalani gak leluasa. Ya, bikin ini gak leluasa, bikin itu gak leluasa. Kerja ini gak leluasa, kerja yang itu gak leluasa. Pakai uang yang kita punya gak leluasa. Karena uangnya terbatas, makanya beli ini beli itu gak leluasa, uangnya masih kurang. Punya modal kerja pun pakai kerja gak leluasa, karena modalnya kecil, tipis saudara ya. Saya tidak tahu dalam kehidupan saudara yang sedang saudara jalani hari ini di bulan 7 ini. Mungkin saudara mengalami namanya sesuatu yang tidak leluasa. Iya Pak, yang gak leluasa itu saya orangnya Pak. Saya jadi istri juga gak leluasa Pak. Mungkin kau suami juga berkata yang sama. Mungkin kau sebagai seorang anak berkata, saya juga gak leluasa. Dalam kita melayani Tuhan mungkin kita merasa gak leluasa Pak. Masih perintisan, masih ini segala macam. Ada banyak mungkin ketidakleluasaan yang sedang mengintimidasi. Yang sedang kita alami sekarang juga ini. Tapi percayalah begini. Kalau Anda punya attitude sikap hati seperti namanya Ishak. Pada waktunya Tuhan akan bawa kita mengalami yang namanya Rehobot. Anda mengalami kemerdekaan, Anda mengalami kelonggaran, Anda mengalami kelepasan, Anda mengalami keleluasaan. Ya, tadinya semuanya serba nggak leluasa, sekarang bisa leluasa gitu loh, kerja bisa leluasa karena rezekinya dibanyakin sama Tuhan gitu ya. Bisnisnya mulai banyak langganannya dan seterusnya. Saya berdoa Rehobot ini dialami menjadi bagian dalam hidup saudara. Saya percaya ketika saya renungkan firman Allah ini, apa yang dialami oleh Ishak ini memang kisah menceritakan seorang yang bernama Ishak. Tapi apa yang dialami oleh Ishak itu pun bisa kita alami loh. Dan menariknya saya cerita sedikit. Kejadian pasal 26 background dari pasal ini, cerita ini adalah pada waktu itu situasinya sedang dalam kekeringan. Hebatnya di situ. Sedang dalam kelaparan. Saya baca ayatnya ini ya. Kejadian 26 ayat 1. Ini background latar belakang peristiwa yang dialami oleh Ishak. Tapi dia tetap mengalami keleluasaan. Menabur pun 100 kali lipat. Padahal situasinya seperti ayat ini. Ayat 1 saya baca. Kejadian 26 ayat 1, ini kata firman. Maka dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi backgroundnya terjadi kelaparan di negeri itu di Gerar, di Filistin. Yang telah terjadi di dalam zaman Abraham, pernah terjadi. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi background ayat ini terjadi kelaparan. Di ayat yang lain nanti kita temukan itu kelaparan itu kenapa sih terjadi kelaparan? Kenapa kelaparan? Berarti krisis pangan dong. Kelaparan ini terjadi oleh banyak-banyak hal. Salah satunya oleh musim kekeringan yang panjang. Nah, dalam kisah Kejadian 26, kelaparan yang terjadi itu karena cuaca, karena iklim, karena musim panas yang panjang. Kalau Alkitab menuliskan musim kering, musim panasnya panjang, saudara jangan berpikir musim kering panasnya itu kayak di negeri kita kondisinya. Musim panas itu 6 bulan. Masih bagus lah, masih enak di Indonesia musim panasnya 6 bulan gitu. 6 bulannya musim hujan, walaupun sekarang susah diprediksi. Tetapi yang namanya musim panas di Timur Tengah, khususnya di Israel yang kita pelajari, itu yang namanya musim panas, itu bisa bertahun-tahun loh. Bisa bertahun-tahun. Anda ingat gak pada zaman Elia? Tuhan suruh perintahkan dia pergi ke Sungai Kerit. Kenapa ke Sungai Kerit?
pada saat itu sedang terjadi yang namanya masa kelaparan. Kenapa kelaparan terjadi pada zaman Elia? Kekeringan, musim panas, musim kering yang panjang. Ada tahu berapa panjang, berapa tahun musim kekeringan, musim panas zaman Elia? Alkitab tulis datanya 3,5 tahun. Ngeri nggak? 6 bulan saja kekeringan, musim kering, musim panas. Banyak mata air kering, di tempat tertentu tanah pecah-pecah. Ini pada zaman Elia, itu musim kering panasnya 3,5 tahun. Tumbuhan mati, ternak mati, akibatnya krisis pangan, saudara, 3,5 tahun. Satu lagi cerita siapa itu di Bethlehem, siapa itu? Naomi dan Elimelek dan 2 putranya laki-laki Mahlon dan Kilion. Ketika terjadi kelaparan di Bethlehem. Kelaparan karena apa? Diperkirakan karena musim kering juga terjadi kelaparan di Bethlehem. Hijrah yang namanya Naomi dan keluarganya ke Moab. Alkitab mencatat mereka tinggal di Moab itu selama 10 tahun. Lalu Alkitab tulis tiba-tiba si Naomi mendengar Bethlehem dipulihkan Tuhan. Bethlehem diberkati dengan Tuhan dengan luar biasa. Tadinya mengalami kelaparan kata Alkitab, sekarang dipulihkan. Kapan dia mendengarnya? Setelah Naomi tinggal di Moab 10 tahun. Sehingga ada beberapa hamba Tuhan termasuk guru saya mengatakan bisa jadi diperkirakan pada zaman Naomi Bethlehem itu mengalami musim panas, musim kering yang sangat panjang, hampir 10 tahun. Anda bisa mikir ya, kalau musim kering tidak ada air, tidak ada hujan 10 tahun. Kering semua, sengsara menderita. Mesir itu pernah mengalami 7 tahun masa kekeringan pada zaman Yusuf. Tapi Mesir kelimpahan karena hikmat Yusuf. Terjadi kelaparan di seluruh dunia tapi Mesir surplus. Itu kekeringan 7 tahun loh saudara. Kalau Anda bertanya pendeta, mungkinkah situasi sukar lapar seperti ini bisa terulang? Siapa tahu, bisa saja cuaca bisa berganti seperti itu. Tidak jaminan kan semuanya baik. Tapi di belahan dunia ini pernah terjadi seperti itu kata Alkitab. Kalau saya boleh bilang gini loh saudara ya, dunia pada zaman era globalisasi, bumi jadi kecil. Apa yang terjadi di belahan dunia sana itu berdampak kepada Indonesia, berdampak kepada negara-negara lain. Contoh yang terkini perang Ukraina dan Rusia saja. Itu dampaknya kan mendunia kan. Bahan-bahan pangan naik seluruh dunia. BBM bahan bakar minyak naik seluruh dunia. Pupuk naik seluruh dunia. Semuanya naik. Padahal yang perang jauh di sana, tapi dampaknya seluruh dunia. Artinya gini, di era globalisasi bumi jadi kecil. Semua kejadian dampaknya, kayaknya setiap negara kecil, negara besar terkait terhubung. Dunia jadi kecil loh saudara. Saya cuma mau ingatkan sama saudara, masa sukar kapanpun bisa terjadi. Tapi mari kita sama-sama belajar. Satu rahasia, nah ini kita belajar. Saya mulai mengajak saudara masuk pada satu rahasia. Tentu Anda bertanya dong, kita bertanya dong. Kok bisa ya Ishak dalam background masa musim kekeringan yang begitu panjang. Saya nggak tahu berapa panjang musim panas, musim kering yang terjadi pada zaman Ishak. Saya kasih gambaran ya. Setiap orang kalau tur Holy Land, misalnya bulan Agustus, itu musim panas di Israel. Semua peserta rata-rata, maksudnya nggak semua, sorry. Banyak peserta itu suka di dalam bis kalau Agustus. Kenapa? Itu lagi musim panas. Begitu keluar dari bus menyengat, panas luar biasa. Itu nggak tahu berapa derajat ya. Karena begitu air disiram di kap bus itu ya. Busnya disiram dengan kap berasap. Berapa itu ya? 40 lebih, jangan-jangan 50. Di Israel itu seorang teman pendeta katakan bisa mencapai 60 derajat Celcius. Panas seperti itu. Anda bayangkan kondisi panas yang kayak begitu. Itu bertahun-tahun pada zaman Ishak. Sampai terjadi kelaparan. Tanah yang ada di Gerar itu sampai gak bisa ditanami. Tanah teksturnya di Israel kalau musim panas tanahnya itu keras kayak batu. Yesus pernah kasih perumpamaan menaburkan benih di 4 jenis tanah. Jenis tanah yang pertama tanah yang keras. Benih kagak bisa masuk loh. Karena tanahnya udah keras kayak batu. Kalau musim panas yang seperti 50 sampai 60 derajat Celcius. Tanah itu udah keras kayak batu.
Pantesan tanam benih gak ada orang tumbuh. Raja Abimelekh tanam gak bisa tumbuh. Semua mati gak bisa tumbuh. Tapi heran, si Ishak tanam tumbuh. Si Ishak tanam, hasilnya tahun itu juga 100 kali lipat ganda. Bukan cuma itu. Tadi kan kita baca di ayat sebelumnya kan. Ishak gali-gali sumur yang pernah digali bapaknya Abraham. Tapi sumur itu sudah mati. Kenapa sudah mati? Sudah ditimbun, dimatikan sama orang Filistin. Mungkin pada waktu musim yang bagus. Ditimbun, digali lagi sama Ishak. Itu musim kering. Itu musim tanah yang keras sudah mati kayak batu. Mata air kalau musim kering, air tanah juga kering dong. Setuju dengan saya saudara? Namanya musim kering, musim panas. Air tanah pun mengering, susah mata air berbual-bual gitu loh maksud saya. Tapi lihat, Ishak itu kenapa menabur tumbuh dan buahnya 100 kali lipat. Karena ada cerita di ayat ini, dia gali sumur, sumurnya itu berbual-bual. Orang mungkin coba gali-gali sumur kayak dia, gagal. Bukan cuma menabur yang gagal, orang pasti tiru-tiru dong. Setuju ya saudara ya? Biasalah, kalau orang sukses bikin ini, orang coba tiru. Ada coba bisnis dagang apa kerja. Orang lihat, kok mapan ya kerjaan dia, kok sukses ya dia. Orang ikuti cara saudara, orang ikuti kerja saudara kan, tiru-tiru. Tapi aneh, orang lain gagal, ada berhasil. Ishak ngalami seperti itu. Orang coba tiru. Ya, semua gali tanah gak bisa, tapi Ishak ketika dia gali tanah, itu semuanya keluar mata air berbual-bual. Nah, sekarang saya mau bawa saudara pada titik ini. Bagaimana caranya? Apa rahasia yang dimiliki Ishak sehingga dia tuh berhasil gali sumur mata air berbual-bual, tanam benih, dia berhasil diberkati Tuhan. Kalau kita belajar dari ayat ini, sederhana, dia tuh punya sikap yang baik, attitude-nya itu. Anda kalau lihat keberhasilan Ishak, keberhasilan siapapun, jangan dilihat the end-nya. Jangan dilihat happy ending-nya. Biasanya kita kan begitu kalau nilai orang kan. Wah, hidupnya enak. Yang kita lihat akhirnya, bagaimana rekam jejaknya. Coba nilailah, coba lihatlah jejak-jejak yang dia pernah tapaki. Ikuti jejaknya, kiat-kiatnya dia. Orang sukses pasti punya cara, punya langkah. Jejaknya apa, rekam jejaknya itu loh yang kita ikuti. Nah, saya sekarang akan ajak saudara lihat rekam jejaknya Ishak, bukan lihat happy endingnya. Oh, dia berhasil, mata air berbual-bual. Lihat dulu yang dilakukan sama dia, rekam jejaknya bagaimana. Ada satu ayat yang mengatakan itu sama kita. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-8. Saya baca saudara ya, lihat di depan. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba. Gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Ada kalimat dalam kitab Kidung Agung yang mengatakan ikutilah jejak-jejak domba. Ayat ini jelas, tegas mengajar kepada kita. Kalau kita lihat tokoh Alkitab atau siapapun anak Tuhan, kalau dia sukses, dia berhasil, jangan dilihat happy endingnya dong. Jangan dilihat the endnya. Lihat jejak-jejak yang langkah dia menapaki. Lihatlah bagaimana, tirulah langkah awalnya dia bagaimana bisa berhasil. Langkahnya loh yang kita ikuti, tiru langkahnya yang dia buat. Sama dengan Yusuf, bukan cuma Ishak saja. Yusuf juga sama. Kalau Anda lihat gambar ini, Yusuf itu dibuang di sumur. Kemudian singkat kata dijual jadi budak di Mesir sama kakak-kakaknya. Tapi gak lama. Kemudian Tuhan angkat kehidupan Yusuf. Sama dijadikan tangan kanannya Tuan Potifar. Potifar saya suka bilang, dia bukan cuma panglima dari Raja Fir'aun, pengawal Raja Fir'aun, bukan itu saja. Dia ini seorang taipan loh. Seorang taipan besar, dia adalah seorang konglomerat besar yang menguasai beberapa company dia punya. Dia menguasai itu. Dan anehnya ya, Yusuf itu saat itu ketika jadi budak di situ, Potifar lihat orang ini beda. Singkat kata diangkat menjadi tangan kanan Tuan Potifar, si taipan ini. Padahal Yusuf tidak punya latar belakang background untuk bisnis dagang seperti itu. Dia kan anak papa, tinggal di rumah, jubah maha indah. Dia gak punya latar belakang itu.
Tapi kita lihat ya, yang namanya skill, yang namanya pengalaman kerja, perhatikan saya, yang namanya hikmat, itu Tuhan punya, Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa tambahkan. Jalan keluar, pertolongan, itu Tuhan bisa beri. Tapi yang paling berat adalah sikap hati. Kenapa? Yang namanya Potifar dengan begitu cepat dia percaya dan mempercayakan semua kompeninya, usahanya kepada Yusuf. Dia jadi tangan kanannya. Alkitab tulis sampai si Potifar tidak kerja apa-apa, tidak bikin apa-apa. Dan dia lihat kerja ini berhasil, kerja itu berhasil, kerja itu berhasil. Potifar lihat itu loh. Walaupun dalam kemudian Yusuf difitnah, masuk dalam penjara. Di dalam penjara pun dia punya akses privasi. Dia menjadi apa ya istilahnya, kesayangan kepala penjara. Akses privasi maksud saya dia bisa keluar masuk penjara dengan bebas, tanpa tangan diborgol, tanpa kaki diborgol. Dapat kepercayaan, disayang, berkenan sama kepala penjara. Dia dapat akses khusus gitu kira-kira. Keluar masuk penjara. Bahkan kepala penjara mempercayakan semua urusan orang-orang narapidana dalam penjara. Makanya urusan segala macam dipercayakan semua. Nih urusan Yusuf. Kok bisa ya? Kok bisa? Yusuf itu kenapa? Dia selalu berhasil. Ditaruh di mana saja berhasil. Seperti Ishak tadi loh. Di tanah yang tandus, yang kering, tapi berubah menjadi padang rumput yang hijau. Pada musim kekeringan yang sangat kering, itu berubah menjadi mata air yang berbual-bual. Anda lihat, itu dialami sama Yusuf juga. Di mana letaknya Yusuf? Dia punya sikap hati yang manis. Alkitab tulis, itu ada ya dalam Kejadian 39, kalau nggak salah ayat 8. Saya boleh nggak dicek dulu, apa betul ayat 8 ya? Kejadian 39, multimedia tolong saya. Ayat 9, ayat 8 apa 9? Ayat 8 dulu coba. Lihat ini saudara ya. Kejadian 39 coba lihat, saya cari sebentar saudara ya. Itu kalau nggak salah ayat 6, ayat yang ke-6. Ayat 6 maksud saya, ayat 6. Lihat ya. Yusuf itu punya ini, punya attitude. Ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Potifar maksudnya ini ya. Terus dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi dikatakan apa? Mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Lihat kalimat berikutnya ini menjelaskan ini. Adapun Yusuf dikatakan apa? Manis sikapnya dan elok parasnya. Sikapnya itu loh manis. Memangnya sikap yang manis bicara apa? Attitude, sikap hati. Ini bicara perbuatannya, bicara kelakuannya, bicara ketaatannya, bicara perkataannya, bicara etika hidupnya. Yusuf punya etika hidup yang manis, sikap hati yang manis. Cara ngomong dia baik, bukan bikin jengkel orang. Kelakuannya bukan kelakuan yang sok jago. Kadang ada orang itu sok jago, jadi orang sebel gitu liatnya. Pinter sih pinter gitu, skill punya. Udahlah, skill Tuhan bisa kasih kok. Pengalaman kerja Tuhan bisa tambah, hikmat Tuhan bisa beri, keberhasilan, jalan keluar, pertolongan, semua Tuhan bisa beri. Yang berat, yang orang gak bisa beri, tapi Tuhan bisa beri apa? Berkat. Berkat datang dari mana? Sikap hati kita. Bangun sikap hati yang benar. Sikap hati benar, cicitnya pasti benar. Tentu sikap hati yang benar dibangun dengan firman Allah. Taat sama firman. Sikap hati yang benar tercermin dari ketaatan kita menghidupi, melakukan firman Allah. Dan itu ada pada Yusuf. Itu ada pada yang namanya Ishak gitu loh. Makanya tanah yang kering, tanah yang tandus berubah menjadi berbual-bual. Tanah yang tandus berubah menjadi padang rumput yang hijau. Semuanya berubah. Ishak tadi kita belajar sikapnya mengalah dia. Orang lain ngajak ribut, dia ngalah. Orang ngajak lain berbantah-bantah, dia gak mau berbantah-bantah. Sikap hati kan. Apalagi satu ayat saya tunjukkan sama saudara. Mungkin ayat ini pernah saya tunjukkan ya. Dalam Kejadian 26 ayat 8. Ini yang terakhir buat setiap kita dengan waktu yang ada. Saya baca. Setelah beberapa lama ia ada di sana. Di Gerar pada musim kekeringan, musim panas yang panjang.
Berapa panjang? Saya nggak tahu berapa panjang. Dan ingat, kalau musim panas itu bisa sampai 50-60 derajat. Saudara bisa bayangkan, saya nggak bisa ngomong, nggak pernah ngalami suhu sepanas ini kan. Pasti keringetan kita. Lihat, setelah beberapa lama ia ada di sana pada musim kekeringan di Gerar. Pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, ya, raja orang Filistin dari cendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Tolong saudara setiap kali membaca ayat ini jangan berpikir ini ayat pornografi, ada kata bercumbu-cumbuan. Enggak saudara ya, justru kalau saya baca ayat ini in the spot sebetulnya. Kalau kita baca ayat ini ada sesuatu yang Tuhan buka di sini di ayat ini. Bercumbu-cumbuan itu terjemahan lain bermesra-mesraan. Pada musim panas yang kayak begitu. Yang mungkin Anda bayangkan 50 derajat atau jangan-jangan 60 derajat Celcius. Sering terjadi seperti itu di sana. Bayangkan suhu yang panas. Anda coba bayangkan dengan posisi kita. Dalam keluarga kita dengan orang lain. Dalam situasi yang suhu yang sangat panas. Masa itu tidak ada kipas angin. Apalagi AC nggak ada. Panas semuanya. Gerah rasanya. Keringetan dipegang lengket. Biasanya kalau begini tuh emosi tingkat tinggi, saudara ya, emosinya tingkat dewa. Orang salah ngomong sedikit panas, bisa emosi, bisa marah gitu. Biasanya dalam situasi yang panas seperti ini, orang senggol kita saja, lengket saja, kita udah mesu tinggi. Termasuk suami dan istri, mungkin baru dipegang suami, dipegang istri, bisa marah. Ngapain sih pegang-pegang, ngapain sih gerah, situasi panas. Saya susah menggambarkannya, tapi saya berharap dari apa yang saya katakan kepada saudara dari kalimat-kalimat bagian akhir, saudara bisa menangkap dengan bagus ya, situasinya hawanya panas loh. Tapi ini dua orang bisa bermesra-mesraan. Saya mau tunjukkan, ini bicara sikap hati loh. Suasana panas, gak ikut panas hatinya, gak ikut emosi hatinya. Kok bisa jaga hati? Cicut, kok bisa jaga hati? Hatinya bener kok, hatinya sehat kok. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya Kejadian 26 di pasal yang sama dituliskan ayat ini. Ini rentetan ayat yang menceritakan detail tentang orang bernama Ishak. Di sini kita ketemu jejak-jejak rekam jejak yang kita mesti ikuti, kita pelajari. Bagaimana orang ini berhasil. Kita ketemu jejak-jejak langkahnya. Orang ini punya sikap hati yang bagus. Attitude hatinya bagus, mulutnya bagus, perbuatannya bagus. Saya bukan sedang menghakimi siapapun. Apa yang sedang saya sampaikan bukan sedang menyerang siapapun. Tapi ini buat saya, buat setiap saudara. Dalam situasi yang tidak nyaman, situasi kering, job tidak bagus. Situasi yang hawanya panas, situasi ekonomi panas. Suhu politik juga sedang panas. Saya berdoa kepada saudara lewat firman Allah ini. Ikuti langkah jejaknya Ishak. Bagaimana dia melangkahkan hidupnya. Langkah demi langkah setiap hari. Dalam situasi krisis kekeringan yang hebat. Yang berapa tahun musim panas saya tidak tahu. Semua orang gagal. Dia berhasil. Dia menabur, tumbuh, berbuah. Dia gali sumur. Itu sumurnya berbual-bual mata air. Dari sini kita lihat orang lain gali sumur gagal, dia mata air berbual-bual. Jadi menurut saya bukan jenis tanahnya atau tipe kekerasan tanahnya yang membuat ini gagal, ini berhasil. Seringkali orang berkata, situasi ini yang kerja yang paling bagus, paling enak kerja ini loh Pak. Kerja A ini paling bagus. Orang lain berkata kerja B yang paling bagus. Anda tahu? Dalam setiap zaman kerja apa yang paling bagus, yang paling enak. Kerja yang paling bagus, kerja yang paling enak adalah kerja yang diberkati Tuhan. Saya temukan di ayat ini bukan masalah kekerasan tanah, jenis tanah. Yang penting Tuhan ada di sana. Coba Anda mulai tulis chatting. Ya, kerjaku kerja yang bagus, yang diberkati oleh Tuhan. Yang penting kerja diberkati Tuhan. Kerjaku adalah kerja yang enak, yang bagus diberkati Tuhan. Meskipun orang berkata, kerjanya keras, kerjanya nggak enak, kerjanya susah rezeki. Sekarang Anda mesti punya iman seperti Ishak. Kerjaku ini kerja yang bagus, kerjaanku kerjaan enak, kerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap dengan aplikasi iman saudara, pekerjaanmu hari ini mengeluarkan mata air yang berbual-bual.
Kalau sudah keluar mata air, Anda tutup mata tidur, Anda jalan berkatnya tetap mengalir. Tuhan kalau sudah buka berkat buat saudara, nggak ada orang bisa tutup. Tapi ingat langkah jejaknya bagaimana, rekam jejaknya yang kita mesti ikuti. Jaga hati, sikap hati itu penting. Orang panas, jangan ikut panas. Lihat situasi di luar yang tidak mengenakan saudara, jangan ikut panas. Karena ternyata kita belajar di kisah ini, sikap hati kita menarik favor. Ya, sikap hati perbuatannya benar, menarik berkat Tuhan datang. Orang gagal kita berhasil, tetap berbual mata air keluar buat saudara. Saya berdoa sepanjang, tersisa mungkin sekitar 5 bulan atau hampir 6 bulan waktu yang ada. Tuhan masih bisa membuat pekerjaanmu mengeluarkan mata air yang berbual-bual. Pekerjaanmu pekerjaan yang diberkati Tuhan. Ayo bereskan hati kita yang belum beres ya. Biarlah tanah hati kita kedapatan menjadi tanah hati yang berkualitas. Mari kita akan sama-sama berdoa.